Bulan Juli lalu aku sibuk banget karena aku sempat 2 kali bolak-balik Batam, di minggu pertama sama minggu ketiga kalau nggak salah. Karena koko aku tiba-tiba pindah gitu dari sini Tanjung Pinang ke Batam, punya kerjaan gitu di situ. Jadi kita bantu-bantu dia packing, bantu-bantu dia bersih-bersih juga rumah di sana gitu kan. Dan diantara kesibukan tersebut aku sempat baca 55 buku. To be exact sih 4 novel sama 51 komik ya. Jadi itu yang bakalan kita bahas di video kali ini. My July's Wrap Up di 2022. Tahun ini 2022 kan? Hey guys, it's me Spinats and welcome back to Spinats TV. Ini adalah buku pertama yang aku selesai di bulan Juli lalu. Sleeping Murder by Agatha Christie. Ini buku aku bawa di awal bulan gitu ya. Aku bawa ke Batam untuk aku baca karena seperti yang kalian tahu buku Agatha Christie itu kecil, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Ini travel size banget gitu. Sleeping Murder ini bercerita tentang karakter utama kita, pasangan suami istri yang baru menikah dan ingin mencari tempat tinggal. Saat itu suaminya lagi punya kerja di luar kota, jadi mau nggak mau Gwenda sendiri yang harus turun tangan cari rumah sendiri. Jadi di sekitar Dilmous dia menemukan rumah yang seret gitu sama dia. Dia jatuh cinta sama tempat itu, jadi dia beli prosesnya dan segala macem. Dan pas dia tinggal selama beberapa saat, Gwenda ngerasa keanehan, kayak kenapa dia bisa tahu hal-hal yang ada di rumah itu pada masa lalu. Kayak misalkan pintu yang seharusnya udah jadi dinding, dia tahu dulu di situ ada pintu gitu loh. Dan ternyata para tukang mengkonfirmasi kalau benar kalau di sini dulu ada pintu karena ada rangkanya gitu kan. Nah, flashback ini terus-terusan ada gitu. Puncak dari flashback itu yang bikin dia ngeri adalah pembunuhan yang terjadi di rumah itu. Disinilah dia ngerasa takut gitu tinggal di rumah dia sendiri karena ngerasa ada pembunuhan. Pas dia ceritain ke suaminya, suaminya kayak ingin berusaha menguak pembunuhan tersebut, sebenarnya apa yang terjadi, karena di situ dia dalam flashbacknya dia melihat papanya sendiri. Apakah papanya yang membunuh atau what happened gitu sebenarnya, apa yang terjadi di masa lalu, karena sejauh ini di rekod yang tercatat rumah ini bersih, nggak pernah ada yang meninggal di dalam rumah tersebut gitu. Ya begitu premisnya kira-kira secara singkatnya. Menurut aku buku ini lumayan bagus, aku kasih dia bintang 4 karena bikin aku penasaran gitu sebenarnya apa yang terjadi, siapa yang membunuh. Kayaknya aku ada sedikit hunch gitu, aku kayak ada sedikit curiga sama orang dan ternyata terbukti kalau benar orang itu yang membunuh, meskipun aku nggak tahu gimana. Tapi pas kita baca, pas kita tahu ternyata hubungan mereka adalah seperti itu, jadi make sense gitu ya. Meskipun aku nggak punya bukti yang tepat dan gimana cara ngelakuinnya, menurut aku smart banget sih ini cara dia kasih tahu pembunuhnya siapa dan bagaimana, terus clue-clue yang dikasih. Menurutku ini seru banget. Ini bukan Hercule Poirot, ini Miss Marple ya, temannya Hercule Poirot. Dan ya, ini kayaknya karya terakhir dari Agatha Christie. For me it's good. Ya, aku terlalu lama di buku ini. Kita lanjut dulu ke buku selanjutnya. Buku kedua yang aku baca adalah Kairos by Marcelina Ye. Ini covernya bagus banget, hijau-hijau gitu, cakep ya. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Marco dan juga Floriska. Keduanya ini teman masa kecil dan sampai sekarang itu ada di sekolah yang sama. Kayaknya mereka di SMA gitu deh kalau aku nggak salah ingat. Ya, SMA. Floriska ini adalah seorang kutu buku. Dia juga orangnya lumayan kaku dan galak gitu ya. Punya seorang adik. Dan kalau si Marco, dia ini yatim piatu yang diasuh sama paman sama bibinya. Dia ini tertarik sama kumbang dan serangga, selebihnya mata pelajaran, masa bodoh banget dia mah. Jadi Floriska ini ditawar ikut olimpiade, nanti kalau misalkan dia menang, dia bisa dapet rekomendasi beasiswa gitu di suatu universitas. Dan dia dari dulu pingin banget dapet beasiswa untuk masuk ke universitas sana. Jadi mau nggak mau ya dia ikut olimpiade itu.
Dan di situ dia bertemu dengan seorang cowok yang namanya Arga ya kalau nggak salah. Dan Arga jatuh cinta sama Floriska. Marco nggak senang karena mereka jadi sering deket gitu, kayak sering belajar bareng dan sebagainya. Seharusnya pas aku beli, harusnya aku baca gitu ya premisnya gimana. Terus ini konfliknya sebenarnya cuman karena misunderstanding. Dan untuk ending dari buku ini itu juga klise banget, nggak ada yang spesial. Ya intinya si cewek nggak mau pacaran sama si cowok karena takut persahabatan mereka rusak gitu. Nothing special, nggak ada yang memorable. Dan juga kesukaan cowok sama serangga itu juga nggak berdasarkan ada alasan yang khusus gitu. Jadi menurut aku terlalu random sih. 2,7 ya aku kasih nilainya. Udah generous banget gitu loh. Nilai plus karena covernya bagus doang. Terus buku ini juga ada kayak ilustrasinya. Kayak gini ilustrasinya. Ilustrasi di buku ini kayak keren gitu ya. Tapi kok rasanya beda sama covernya gitu loh. Ya begitulah, gak gitu rekomendasi sih. Next. Buku selanjutnya yang aku baca ini adalah Sanao Yoshitsune. Jadi dia ini ada 22 volume komiknya. Mungkin kalian juga udah sering dengar nama tersebut di channel ini. Aku juga sempat bikin reading vlognya. Kalau belum kalian nonton, langsung klik aja. Nanti aku taruh di atas ini. So, dia ini bercerita tentang pertukaran anak gitu ya. Secara sengaja. Jadi tentang seorang akrobat jalanan, kemudian diganti identitasnya menjadi seorang bangsawan. Seru sih menurut aku. Jadi di saat zaman Heian terjadi perang saudara antara dua klan, klan Genji dan klan Heike. Klan Genji kalah dan klan Heike jadinya yang berkuasa. Untuk klan Genji yang tersisa, semuanya rata-rata dibunuh, sisa anak-anak doang, 2 anak tertua diasingkan, sisa si bungsu ya yang tinggal sama mamanya. Nah, ceritanya ini adalah si bungsu ini bakalan ditukarkan dengan seorang akrobat jalanan. Cerita kita yang utamanya ini adalah si akrobat jalanan ini yang hidupnya bagaimana setelah ditukarkan menjadi bangsawan. Jadi dia ini keduanya jadi bersahabat gitulah, setelah serentetan kejadian keduanya akhirnya bersahabat. Dan bangsawan ini punya tubuh yang lemah dan dia meninggal lebih dulu, tapi sebelumnya dia suruh si akrobat jalan ini berjanji kalau dia mau meneruskan namanya agar dia bisa menaikkan kembali klannya gitu, membalas dendamnya terhadap klan Heike. Jadi kira-kira seperti itulah plotnya, ceritanya gimana. So far kalau untuk yang season pertama, masa dia anak-anak gitu ya, aku kasih dia 5, perfect banget, 5++ ya kalau bisa. Karena selain ceritanya unik, menarik, seru, itu juga lucu, ada bumbu-bumbunya. Kita juga bisa belajar beberapa taktik perang gitu ya di sana, dan menurut aku itu seru banget. Sedangkan untuk yang Genpei War ya, ini season kedua dari Sanao Yoshitsune, dimana dia sudah dewasa, dia sudah punya banyak pengalaman hidup gitu. Mau di jalanan, mau sebagai bangsawan, dia udah punya banyak pengalaman. Dan di Genpei War ini akhirnya dia ingin berperang melawan klan Heike. Apakah dia berhasil atau enggak? Ya, dia berhasil, tapi banyak juga yang harus dia korbankan gitu. Nah, untuk Genpei War menurut aku ini kurang ya kalau dibandingkan dengan yang Sanao Yoshitsune, karena taktik perang yang dipakai selalu itu-itu mulu, dan aku udah nggak amazed lagi sama taktik perang yang udah berulang kali digunakan. Kayaknya 3 kali, 4 kali taktiknya itu-itu mulu, aku sampai dengar sampai kayak nggak ada yang lain apa gitu loh. Dan kurang lucu juga menurut aku yang Genpei War. But so far it's good. Kalau misalkan kalian mau baca, ya baca sampai Sanao Yoshitsune aja juga nggak apa-apa kok. Yang Genpei War menurut aku kurang seru, tapi aku kasih dia bintang 4, 3,8, 4 gitulah yang Genpei War. Oh ya, by the way, yang Genpei War ini ada 29 buku gitu ya. Jadi lumayan capek bacanya karena lumayan serius ya, lucunya sedikit aja gitu. Terlalu banyak karakter yang diperkenalkan dan sedikit bosan jujur aja.
Jadi itu 51 buku yang aku baca. Sano Yoshitsune dan Sano Yoshitsune Genpei War. Kita lanjut. Berikutnya buku yang aku baca adalah Charlotte's Web by E.B. White. Ini tuh salah satu buku yang terkenal gitu ya. Kalau aku nonton dari YouTuber-YouTuber luar, banyak yang merekomendasikan buku ini such a sweet and simple story menurut aku. Jadi dia ini bercerita tentang persahabatan antara seekor babi dan seekor laba-laba. Ya. Nah, ceritanya ini adalah si babi ini atau yang dipanggil sebagai Wilbur, dia ini babi musim semi gitu ya. Jadi di musim dingin dia bakalan dibunuh untuk makan. Dan karena persahabatan yang terjalin antara si laba-laba dan si laba-laba ini berjanji untuk menyelamatkan si babi agar enggak dibunuh. Sesimpel itu ceritanya. Dan ini bukunya bahasa Inggris. Menurut aku bahasa Inggrisnya bagus sih, simple, nggak terlalu berat. Kata-kata dari Charlotte atau kata-kata dari si spider, si laba-laba ini juga banyak yang bijak dan bikin kita ketawa gitu. Nah, kalau untuk karakter aku yang aku paling suka di sini adalah si Charlotte sama si Wilbur ya. Pertemanan antara laba-laba dan babi ini bener-bener bikin seneng gitu, kayak cakep aja. Si babi ini meskipun udah terkenal, dia tetap humble, dan si laba-laba ini bijak dan juga sabar banget gitu. Dia dewasa banget dan sama sekali nggak mudah tersinggung gitu. Oh ya, yang terakhir yang ingin aku puji dari buku ini adalah mungkin dari penulisannya gitu ya. Penulisannya unik ya. Dari semua buku yang aku baca, menurutku ini unik gitu. Aku suka banget cara dia kayak menggambarkan gimana anak-anak main ayunan. Kita jadi kayak bisa ikut merasakan berayun-ayun gitu di ayunannya. Bagus. Untuk Charlotte's Web aku kasih bintang 5. Menurut aku kalian setidaknya harus baca 1 kali lah. Aku suka banget sama buku ini. Sweet, simple gitu. Recommended, sangat recommended. Buku terakhir yang aku baca di bulan Juli lalu adalah Words in Deep Blue by Cat Crowley. Buku ini, first of all, aku kurang suka sama covernya karena dia ini kayak nempel gitu, as you can see, ya. Dan aku sendiri juga nggak terlalu suka gitu sama isinya. Sebenarnya aku punya ekspektasi yang tinggi untuk buku ini karena dari blurbnya itu kayak bercerita tentang sebuah toko buku yang menyediakan tempat spesial di mana para pelanggan tidak boleh pinjam bukunya, tetapi mereka boleh menuliskan di buku tersebut. Mereka boleh saling bertukar surat, jadi ada banyak yang berkenalan lewat teks-teks yang mereka tulis di novel tersebut dan sebagainya. Menurut aku konsepnya menarik gitu. Tapi pas aku baca, ternyata menurut aku absurd. Ceritanya adalah karakter utama kita ini punya seorang sahabat ya, Rachel punya sahabat yang bernama Henry. Tapi si Rachel ini memutuskan untuk pindah keluar kota, ikut sama mamanya, ada adik juga gitu, dan mereka lost contact gitu ya. Karena suatu kejadian, Rachel balik lagi ke kota tersebut, dan kejadian itu ternyata adalah adiknya Rachel ini meninggal. Menurut aku buku ini membosankan, mengingatkan aku sama Midnight Library ya. Ya mirip-mirip lah, membosankan. Intinya karakter utama kita ini punya seorang adik kemudian meninggal gitu ya. Jadi hidupnya jadi kayak down banget, dia jadi suka bersikap kasar ke orang lain, kayak ngerasa aku sedang terluka, jadi aku pun ingin melukai orang lain, istilahnya seperti itu. Ya mungkin aku terkesan kasar gitu ya, tapi karena aku ngerasa di buku ini nggak ada satupun karakter yang menurut aku menarik gitu. Sampingannya ya tetap jadi sampingan, karakter utamanya juga terlalu egois dan terlalu bodoh, dan miskomunikasi ya. Cliche miscommunication again gitu di dalam buku ini. Di awal aku baca ini slow pace banget dan menurut aku boring, dan hal yang paling utama adalah aku sama sekali nggak peduli sama karakternya gitu. Kayak nggak ada yang spesial, nggak ada juga yang bisa aku petik dari buku ini. Malahan aku ngerasa akan lebih baik kalau misalkan buku ini lebih ke gimana proses penyembuhan dari Rachel setelah adiknya meninggal gitu. Keadaan Rachel sama keadaan keluarganya. Dan untuk Rachel yang suka sama si sahabatnya Henry ya, karakter utama laki-laki kita, menurut aku Rachel buta ya. Kayak sama sekali nggak ada hal yang bisa disukai dari cowok tersebut, tapi dia masih bisa tetap suka
dan bahkan jatuh cinta ulang lagi gitu sama cowoknya. Kayak menurut aku doesn't make sense, sama sekali nggak ada feel-nya. Ya aku sama sekali nggak ngerasa ada connection gitu di antara mereka, karena si cowok terbutakan sama seorang cewek yang lain gitu tanpa alasan juga sih menurutku. Dan tiba-tiba ketika mereka bersama, aku tuh kayak aku lagi baca apaan gitu loh, kayak waste my time sih sebenarnya baca buku ini. Oh well, bintang 2. Hal yang aku suka dari buku ini adalah pembatas bukunya guys. Menurut aku simple dan lucu aja gitu. Aku nggak tahu gimana caranya untuk ngelanjutkan menjelaskan tentang buku yang aku kurang suka ini, tapi ya nggak gitu recommended ya. Sorry, bukan my cup of tea. So ya, itu adalah buku-buku yang aku baca di bulan Juli lalu. Ada 51 komik dan juga 4 novel. Nah, di antara buku-buku ini, di mana yang sudah pernah kalian baca, boleh kalian komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan, mana yang kalian suka, mana yang mungkin kalian kurang suka, ya biar kita bisa sama-sama gibah gitu. Itu aja video untuk kali ini teman-teman, semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. Kalau ya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel ini. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye-bye!